Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Pak Guru. Kali ini Pak Guru menjumpai kalian dalam video Pak Guru yang kesekian kalinya. Kali ini Pak Guru akan mengajak kalian belajar. Yang akan kita pelajari pada kali ini adalah masih melanjutkan tentang materi yang sebelumnya, yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tema 1, subtema 2, kelas 4. Kebersamaan dalam keberagaman. Nah, anak-anakku, pada buku kalian ada sebuah bacaan pada subtema 2, tema 1, yang judulnya adalah bekerjasama dalam keberagaman. Kali ini Pak Guru akan mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam bacaan tersebut. Judulnya adalah bekerjasama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak, untuk menemukan gagasan pokok seperti apa yang sudah Pak Guru sampaikan pada video sebelumnya, bahwa gagasan pokok itu ada di dalam kalimat utama. Maka pada video kali ini Pak Guru akan mengajak kalian menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Dalam bacaan ini tadi ada 3 paragraf. Nah, tiap-tiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kita akan coba lihat paragraf pertama. Paragraf pertama terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat kedua, sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Kalimat ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat 4, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kalimat 5, Udin dan Beni membawa benang kasur. Kalimat ke-6, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Kalimat ke-7, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Jadi pada paragraf pertama ini terdiri dari 7 kalimat. Nah, yuk kita sama-sama menemukan kalimat utama dalam paragraf ini. Apakah kalian sudah menemukan?
Nah, kalimat utama itu ciri-cirinya adalah dia bisa berdiri sendiri tanpa harus ada kalimat yang lain. Kalimat utama itu nanti akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain yang disebut kalimat penjelas. Nah, gagasan pokok ada di dalam kalimat utama. Menurut kalian, di manakah letak kalimat utama? Nah, kalimat utama pada paragraf pertama ini terletak pada kalimat yang pertama, yang bunyinya, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, kemudian kalimat kedua, 3 sampai dengan yang ketujuh itu adalah menjelaskan. Bisa menjelaskan kalimat utama atau menjelaskan kalimat penjelas. Contohnya, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Nah, ini menjelaskan tentang kalimat yang pertama atau kalimat yang utama. Jadi mereka berkumpul di rumahnya Edo yang akan melakukan tugas percobaan tentang bunyi. Kemudian kalimat ketiga itu menjelaskan kalimat yang kedua. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat lain itu saling menjelaskan kalimat yang lain. Tetapi di sini kalimat utamanya terdapat pada kalimat yang pertama. Oke, kalian sudah paham? Iya. Sekarang kita akan melihat paragraf yang kedua. Kalimat pertama, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, pada paragraf yang kedua, ini juga terdiri dari 7 kalimat. Sekarang kita akan mencoba menemukan gagasan pokok pada paragraf kedua. Di manakah kalimat utamanya? Nah, kalimat utama pada paragraf kedua itu adalah terletak pada kalimat yang ketujuh. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Yang kalimat-kalimat ini dijelaskan oleh kalimat sebelumnya, yaitu misalnya saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Nah, ini semua kalimat-kalimat ini adalah menjelaskan bahwa mereka itu saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, sampai di sini coba untuk paragraf yang ketiga kamu tentukan, kamu cari kalimat utamanya, kemudian seperti apa yang Pak Guru lakukan. Coba kamu tentukan gagasan pokoknya. Nah, sampai di sini apa yang Pak Guru jelaskan semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah dan sampai jumpa.